Interview adalah satu momen yang ditunggu-tunggu dan penting pada saat kita ingin mendapatkan pekerjaan baru. Di video saya sebelumnya, saya menyebutkan ketika Anda mendapatkan panggilan interview, itu berarti Anda sudah memegang 50% untuk bisa lanjut ke tahap berikutnya. Dan sisanya 50% ditentukan bagaimana pada saat Anda menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh pihak HRD. Untuk bisa lolos di proses interview, tonton video ini sampai habis. Halo semuanya, selamat datang di A to Z to Success. Saya dengan Fahmi. Video kali ini merupakan video yang kedua untuk melengkapi video yang pertama mengenai bagaimana menjawab 20 pertanyaan paling populer yang sering ditanyakan oleh HRD. Untuk memudahkan Anda berlatih, saya akan memberikan file template ini dengan cara Anda cukup menuliskan nama dan alamat email address Anda. Sehingga dengan berlatih Anda bisa menguasai bagaimana menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut dengan confidence. Untuk memberikan support di channel ini, mohon supportnya dengan like dan subscribe sehingga Anda bisa terus mendapatkan video-video menarik lainnya dari saya. Pertanyaan nomor 11, apa yang Anda ketahui tentang perusahaan kami? Untuk menjawab pertanyaan nomor 11, tipsnya adalah sebelumnya Anda pelajari informasi mengenai perusahaan, jenis produk, skop dari perusahaan, value dari perusahaan, serta pencapaian yang Anda bisa dapatkan atau Anda gali melalui website perusahaan tersebut. Contoh jawabannya adalah sebagai berikut. Perusahaan ini sudah berdiri sejak 10 tahun yang lalu dan cukup dikenal dengan kualitas servis dan produknya yang sangat baik, dan pernah mendapatkan penghargaan sebagai The Best Service Provider. Saat ini perusahaan ini memiliki 10 cabang yang tersebar di kota-kota besar seperti Jakarta, Surabaya, dan Sumatera. Perusahaan ini memiliki value yang luar biasa, beberapa di antaranya adalah innovation, integrity, dan konsistensi. Dan ini sesuai dengan value yang saya jalankan. Pertanyaan nomor 12, seberapa baik Anda bisa bekerja di bawah tekanan? Untuk menjawab pertanyaan nomor 12, tipsnya adalah ceritakan bagaimana Anda menyelesaikan suatu pekerjaan dengan jadwal yang sangat singkat dengan metode SAR, Situation, Action, and Result. Dan tutuplah dengan mengatakan bahwa hal tersebut tidak menjadi masalah besar untuk Anda. Contoh jawabannya sebagai berikut. Bekerja di bawah tekanan sering saya alami ketika harus menyelesaikan suatu proyek yang harus diselesaikan dalam waktu yang sangat pendek. Contohnya, ada suatu proyek yang biasanya diselesaikan dalam 10 hari, akan tetapi karena ada permintaan khusus, sehingga saya dan tim hanya diberikan waktu 4 hari. Apa yang saya lakukan dengan tim adalah membuat prioritas dan melakukan pembagian tugas dengan sangat rapi. Walaupun kami harus bekerja overtime dan kadang-kadang sampai jam 1 pagi, akhirnya dengan semangat dan komitmen yang tinggi dari semua anggota tim, proyek tersebut dapat diselesaikan dengan hasil yang memuaskan. Sehingga klien kami pun sangat puas dan memberikan apresiasi. Berdasarkan pengalaman saya tersebut, working under pressure bukan merupakan masalah besar. Pertanyaan 13, ceritakan bagaimana Anda menghandle konflik dengan rekan kerja. Untuk menjawab pertanyaan nomor 13, tipsnya sebagai berikut. Katakan bahwa prioritas Anda adalah mempertahankan kerjasama yang baik dengan setiap anggota tim. Tunjukkan bahwa Anda bersikap proaktif untuk segera menyelesaikan konflik tersebut. Contoh jawabannya adalah, saya selalu berusaha untuk menyelesaikan konflik yang ada di tim saya dengan segera. Pertama, saya akan kumpulkan informasi yang cukup untuk memahami poin yang menjadi konflik. Langkah selanjutnya adalah saya temui rekan kerja saya tersebut dan berbicara empat mata untuk mengklarifikasi hal-hal yang menjadi konflik. Selanjutnya, saya mengajak yang bersangkutan untuk mencari solusi dan membuat komitmen agar performance tim tidak terganggu dan konflik tersebut dapat diselesaikan secara profesional. Pertanyaan ke-14,
Bagaimana Anda mendapatkan informasi mengenai lowongan kerja ini? Untuk menjawab pertanyaan nomor 14, tipsnya adalah jelaskan bahwa keinginan Anda untuk bekerja di perusahaan tersebut sudah lama dan tunjukkan bahwa Anda sangat excited mengetahui ada lowongan tersebut. Contoh jawabannya sebagai berikut. Informasi mengenai lowongan kerja ini saya dapatkan melalui sosial media dan beruntung saya follow perusahaan ini di LinkedIn. Saya sangat tertarik untuk bisa mempunyai kesempatan bekerja di perusahaan yang Bapak Ibu pimpin. Maka begitu saya dapatkan informasi lowongan ini, saya segera mengirimkan surat lamaran kerja saya. Pertanyaan ke-15, berapa gaji yang Anda inginkan? Untuk menjawab pertanyaan nomor 15, berikut tipsnya. Yang pertama adalah lakukan salary survey untuk gaji di posisi yang Anda lamar. Yang kedua, jangan berikan satu angka, tetapi berikan range minimal dan maksimal. Jangan terlalu rendah dan jangan terlalu tinggi. Yang ketiga adalah pertimbangkan juga kondisi perusahaan yang Anda tuju. Yang keempat, dapatkan informasi mengenai benefit-benefit apa saja di luar gaji pokok sebagai bahan pertimbangan Anda apabila perusahaan tidak bisa memberikan angka yang Anda inginkan. Contoh jawabannya adalah sebagai berikut. Saya akan terbuka untuk diskusi mengenai salary yang saya inginkan, akan tetapi berdasarkan salary yang saat ini saya peroleh dan berdasarkan salary survei yang saya lakukan, maka salary yang saya harapkan ada di range A sampai dengan B. Sebelumnya mohon informasi mengenai benefit apa saja di luar salary, sehingga range yang saya berikan tersebut dapat dinegosiasikan kembali. Pertanyaan ke-16, ceritakan ketika Anda membuat goal dan bisa mencapainya. Untuk menjawab pertanyaan nomor 16, tipsnya adalah Anda ceritakan tahap demi tahap mulai menetapkan rencana, setup goal, sampai dengan implementasi dan evaluasi. Contoh jawabannya adalah sebagai berikut. Ketika saya bekerja sebagai sales di suatu perusahaan, untuk bisa mencapai goal, pertama, saya pelajari dulu faktor-faktor yang merupakan kekuatan dan kelemahan perusahaan, serta melakukan research dan analisa faktor eksternal yang berupa opportunity dan ancaman dari kompetitor. Berdasarkan hasil riset tersebut di atas, barulah saya membuat inisiatif strategi untuk mencapai goal tersebut, serta membuat rencana kerja yang selalu saya evaluasi setiap minggu, dan melakukan perbaikan strategi untuk lebih efektif dalam pencapaian goal. Dengan menjalankan langkah-langkah di atas, umumnya saya mampu mencapai goal atau target yang telah ditentukan. Pertanyaan ke-17, apa yang akan rekan kerja Anda katakan mengenai Anda? Untuk menjawab pertanyaan nomor 17, tipsnya adalah ceritakan poin-poin positif pada diri Anda yang diketahui oleh rekan kerja Anda selama ini. Dengan tidak berlebihan, ceritakan dengan evidence atau bukti apabila diperlukan. Contoh jawabannya adalah sebagai berikut. Saya kira rekan kerja saya akan mengatakan bahwa saya mempunyai kemampuan leadership dan communication skills yang baik, dan selalu siap membantu apabila diperlukan. Rekan kerja saya juga akan mengatakan bahwa saya orang yang bekerja dengan cepat, penuh antusiasme, dan mempunyai standar hasil kerja yang tinggi. Pertanyaan ke-18, jelaskan tentang diri Anda dalam 3 kata. Untuk dapat menjawab pertanyaan nomor 18, tipsnya adalah munculkan soft skill dan hard skill Anda yang paling dominan. Contoh jawabannya adalah saya energik, loyal, dan mempunyai motivasi yang tinggi. Kalau untuk fresh graduate bisa menjawab dengan saya bisa dipercaya, mempunyai motivasi tinggi, dan dapat diandalkan. Bagi Anda yang bekerja di Scoop Customer Service, Anda bisa menjawab dengan saya customer oriented, positif, dan percaya diri. Pertanyaan ke-19 untuk menguji loyalitas kita.
Ketika Anda diterima di perusahaan ini, berapa lama Anda akan bekerja dengan kami? Untuk menjawab pertanyaan nomor 19, tipsnya adalah tunjukkan bahwa Anda orang yang mempunyai komitmen kepada perusahaan dan ingin selalu berkembang. Contoh jawabannya adalah, saya ingin membangun karir di perusahaan ini dan akan terus bekerja selama masih ada tantangan dan kesempatan untuk saya bisa berkembang. Pertanyaan yang ke-20 adalah pertanyaan pada saat proses interview tersebut selesai dan pihak HRD mengajukan pertanyaan, apakah ada yang ingin Anda tanyakan? Pertanyaan nomor 20 ini biasanya diajukan HRD di akhir sesi interview. Yang harus Anda perhatikan adalah Anda harus bertanya, karena dengan bertanya Anda menunjukkan antusiasme untuk mendapatkan pekerjaan tersebut. Yang kedua adalah dianjurkan untuk mengajukan pertanyaan yang ada hubungannya dengan pekerjaan dan karir Anda. Contoh pertanyaan yang Anda dapat ajukan adalah, bagaimana prosedur penilaian kinerja karyawan di perusahaan ini dan berapa kali diadakan dalam 1 tahun? Yang kedua adalah, bagaimana budaya kerja di perusahaan ini? Yang ketiga adalah, tantangan terbesar apa yang saat ini dihadapi oleh perusahaan atau di posisi Anda? Itulah pertanyaan-pertanyaan yang bisa Anda ajukan. Saran saya adalah Anda siapkan 3-5 pertanyaan sebelum proses interview ini dilakukan. Demikianlah contoh jawaban untuk 20 pertanyaan paling populer yang sering diajukan oleh HRD. Sehingga Anda bisa lebih cepat dan lebih percaya diri dalam merespon pertanyaan tersebut. Dan jangan lupa Anda bisa dapatkan template ini dengan menulis nama dan alamat email Anda di kolom komentar dan berikan komentar-komentar yang membangun. Bagi yang belum subscribe, sekarang Anda bisa like and subscribe sehingga channel ini bisa terus berkembang. Sekian, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video yang akan datang. Salam sukses.